Ada pengertian biaya kualitas. Penerapan biaya kualitas merupakan suatu konsep yang penting dalam manajemen kualitas, di mana perusahaan melakukan evaluasi terhadap biaya terkait dengan produksi barang atau jasa yang berkualitas rendah. Biaya kualitas merupakan sumber yang sangat signifikan untuk melakukan penghematan. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat barang atau jasa berkualitas sesuai kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa kemungkinan besarnya biaya kualitas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama, yaitu peningkatan kualitas seiring dengan peningkatan biaya. Yang kedua, peningkatan kualitas berbanding terbalik dengan peningkatan biaya. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas tidak dipengaruhi biaya. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya produksi. Biaya kualitas tidak hanya biaya untuk mendapatkan kualitas tinggi, tetapi juga biaya untuk mencegah kualitas rendah. Biaya kualitas termasuk dalam 3 kategori besar, yaitu 1. Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah produk gagal atau produksi produk yang tidak sesuai dengan spesifik yang ditetapkan. Yang kedua, biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk memastikan apakah produk yang dibuat memenuhi spesifik yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu biaya kegagalan adalah biaya yang terjadi ketika produk gagal. Kegagalan ini dapat terjadi secara internal atau eksternal. Biaya kegagalan internal terjadi ketika produk yang tidak memenuhi spesifik dapat dideteksi sebelum dikirim ke pelanggan selama proses produksi. Selanjutnya, pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Dan biaya tersembunyi adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang tersedia karena kualitas yang buruk. Ada 2 metode yang disarankan untuk mengestimasi biaya kualitas dan tersembunyi. Yang pertama yaitu metode penggali. Metode ini mengasumsikan total biaya kegagalan adalah hasil penggalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Dan metode yang kedua yaitu metode penelitian pasar. Metode ini digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pasar. Survei pelanggan dan wawancara dengan anggota tim penjualan perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap besarnya biaya tersembunyi perusahaan. Hasil penelitian pasar dapat digunakan untuk memproyeksi hilangnya laba di masa depan akibat kualitas yang buruk. Baik, saya akan melanjutkan yang D, yaitu manajemen biaya kualitas. Sebagian besar biaya kualitas merupakan biaya yang tidak bernilai tambah atau non-value added cost dan potensi untuk dikurangi dan dihilangkan. Manajemen biaya kualitas bertujuan yang pertama yaitu untuk mengurangi biaya kualitas dan yang kedua untuk meningkatkan kualitas produk. Peningkatan kualitas produk yaitu juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan, peningkatan penjualan produk dan peningkatan laba. Manajemen perlu mencari upaya-upaya untuk mengurangi biaya kualitas dan sekaligus penambahan mutu. Untuk itu diperlukan yang namanya karyawan yang kreatif dan inovatif dengan berbeda sebagai paradigma manajemen laba. Kalau ingin kualitas bagus, maka harus membayarnya lebih mahal. Dalam paradigma manajemen baru, pelanggan bisa membeli produk dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai total manajemen kualitas. Perusahaan harus menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Jika mereka ingin tetap kompetitif di dunia bisnis, total quality management adalah pendekatan terpadu tingkat perusahaan untuk perbaikan kualitas di semua proses dan aktivitas. Karena produk dan proses produksi perusahaan berbeda satu sama lain. Total quality management ini juga dapat berbeda, tetapi ada beberapa hal yang sama. Yang pertama yaitu melayani pelanggan adalah tujuan dari semua operasi perusahaan. Yang kedua, perbaikan kualitas dilakukan secara aktif oleh manajemen puncak
dan bertanggung jawab atas pengendalian program perbaikan kualitas. Yang ketiga, semua karyawan berpartisipasi dalam perbaikan kualitas. Yang keempat, perusahaan memiliki prosedur untuk menemukan masalah kualitas, menemukan solusi untuk masalah tersebut, dan menetapkan tujuan perbaikan kualitas. Yang kelima, perusahaan menghormati karyawannya dengan memberikan perhatian terus-menerus dan pengakuan atas prestasi mereka. Sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga, bahkan di perusahaan yang sangat terotomatisasi. Karyawan yang berlatih dengan baik dan bermotivasi tinggi sangat penting bagi perusahaan yang secara serius menerapkan sistem manajemen kualitas total ini.